Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Putranisa dengan NIM akhir 100. Saya dari Teknik Industri Angkatan 23 dan dari kelompok praktikum 32. Tujuan dibuatnya video ini adalah sebagai pemenuhan tugas mingguan praktikum tutorial pengendalian dan penjaminan mutu yang kebetulan saya mendapat jadwal praktikum di sheet 2. Ini kartu praktikum saya. Lalu di sini untuk soalnya, soal pertama, PT Inkline memproduksi tinta untuk spidol permanen. Volume tintanya itu harus memenuhi standar mutu sebesar 35 dengan batasannya itu plus minus 0,7 ml. Nah, selama 25 hari berturut-turut diambil sampel sebanyak 5 spidol per hari untuk dianalisis oleh KISI. Nah, ini untuk datanya. Lalu, kita diminta untuk menganalisis kapabilitas proses dan menyimpulkan apakah proses tersebut mampu memenuhi spesifikasi kualitas. Lalu di sini untuk soal nomor 2, PT Jack Leather adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur jaket kulit. Nah, terus di sini perusahaannya menerapkan metode Six Sigma untuk proses pengendalian mutu. Terus selama bulan April, tim KISI-nya itu mengambil inspeksi atau melakukan inspeksi terhadap produk jaket kulit selama 30 hari kerja berturut-turut. Terus dilakukan berdasarkan 4 kriteria critical to quality pemeriksaannya, yaitu resletingnya rusak, jahitan terbuka, noda pada permukaan, dan ukuran tidak sesuai. Di sini ada jumlah produksi jaket kulit, jumlah jaket kulit yang diinspeksi, dan ini jumlah produk cacatnya yang mana ada 4 kriteria tadi. Nah, terus dari data tersebut kita diminta untuk melakukan inspeksi dan menentukan nilai DPU, DPO, DPMO, level sigma dari proses produksi, dan hasil analisis Six Sigma dan simpulkan apakah proses pengendalian kualitas sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Nah, untuk soal ini kita bisa selesaikan menggunakan software RStudio, maka di sini kita bisa buka untuk software RStudio-nya itu terlebih dahulu. Nah, di sini untuk RStudio-nya sudah aku buka. Selanjutnya aku akan tulis dulu atau aku akan ketik dulu untuk sintaksnya, baru nanti di akhir akan aku jelaskan fungsi dari masing-masing sintaksnya itu. Oke, di sini udah aku tulis untuk sintaksnya. Jadi pertama kita upload dulu untuk soalnya. Yaitu kita bikin variabel soal 1, kita pakai function readx lsx untuk ambil datanya dari Excel yang udah kita buat di sini. Excelnya atau modul 5. Kita pakai package readxl dan KCC. Readxl ini untuk baca Excel, KCC ini untuk bikin peta kendali nantinya. Dan di sini untuk soal 1, soal 2 kita ambil dari sheet 1 dan sheet 2. Habis itu kita bikin di sini untuk informasi data. Di sini kita ketahui kalau USL dan LSL-nya itu di sini sheet 2 USL-nya itu targetnya itu 35, USL-nya itu berarti ditambah 0,7, LSL-nya itu dikurangi 0,7 nih ya. Targetnya 35. Terus kita bikin datanya, kita mau hilangkan kolom subgroup-nya karena di sini kan kita ada tulisan subgroup kan, maka kita hilangkan. Kalau kita taruh di sini setelah koma negatif 1. Kenapa setelah koma? Karena kalau mau hapus kolom itu kita pakainya setelah koma. Satu di sini uji kenormalan. Kita ambil semua data uji 1 sampai 5 dari Excel-nya. Terus kita pakai Saviro.test Saviro test. Kenapa kita pakai Saviro test? Karena kita tuh ukuran datanya kan kecil, terus datanya tuh bentuk kontinu kan, karena di sini koma-koma gitu, makanya kita pakai Saviro. Terus di sini pakai Arvin itu tuh untuk menyatukan seluruh datanya supaya jadi satu kolom. Terus di sini kita bikin peta kendalinya. Ya, kita pakai variabelnya di sini, terus kita pakai function KCC, kita ambil datanya yang tadi udah kita hapus subgroupnya itu, terus tipenya xbar dan title-nya itu xbar chart PT Inkline. Nah, di sini untuk hasil plotnya kita bisa lihat kalau
ada data yang keluar dari USL dan juga ada yang data violating runs. Nah, untuk itu kita cek di sini. Oh, kita cek dulu dari si kapabilitas prosesnya. Sini ketahuan bahwa CP-nya itu bahkan kurang dari 1 atau 0,6047. Kalau misalnya CP kurang dari 1 itu kan tandanya prosesnya itu tidak mampu memenuhi spesifikasi. Makanya kita perlu untuk memperbaiki prosesnya terlebih dahulu. Yaitu sini kita cek dulu peta kendali violationsnya itu di mana. Ternyata sini diketahui untuk violationsnya, mana ya? Kita run aja. Violationsnya violationsnya itu ada di titik 6, 17, 18, 19, dan 20 atau baris 6, 17, 18, 19, dan 20. Sehingga di sini kita mau melakukan perbaikan. Kita bikin perbaikan peta kendalinya yang dari data volume tintanya itu kita hilangkan baris ke-6, ke-17, ke-18, ke-19, dan ke-20. Yang kita hilangkan baris ya, karena kan ini bentuknya baris. Lalu habis itu kita bikin lagi nih, bikin peta kendali perbaikan. Nah, di sini untuk hasil plotnya ketahuan untuk peta kendali perbaikannya ternyata udah nggak ada tuh number beyond limits dan violating runs-nya. Berarti tandanya data yang kita punya itu udah baik gitu. Sehingga pas kita cek lagi untuk kapabilitas proses perbaikannya, sini bisa dilihat ya bentuknya. Nah, terus di sini juga CP-nya itu 1064, CPL-nya 1069, dan lain-lain. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari hasil analisis kapabilitas proses tersebut, diperoleh nilai indeks kapabilitas potensial CP-nya yaitu 1064 dan nilai CPK-nya yaitu 1060 dan nilai CPM-nya 1064. Nah, nilai CP-nya itu kan udah lebih dari 1, menunjukkan bahwa prosesnya itu termasuk ke dalam kategori yang potentially capable, yang berarti prosesnya itu mampu memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan oleh si PT Incline itu. Tapi karena nilainya belum mencapai lebih dari 1,33, berarti dia tuh masih perlu pengajuan proses secara ketat supaya misal melalui penerapan peta kendali dan prosedur pengawasan yang rutin. Nah, nilai CP yang sama dengan 1,064 itu belum termasuk ke dalam kategori proses dengan jumlah cacat yang sangat kecil seperti pada nilai CP sama dengan 1,33 atau lebih. Hal itu juga didukung oleh hasil estimasi jumlah produk di luar batas spesifikasi yaitu sekitar 0,067% untuk di bawah LSL dan 0,074% untuk di atas USL. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses produksi PT Incline ini tuh tergolong baik dan mampu memenuhi spesifikasi, tapi masih terdapat peluang untuk meningkatkan kestabilan proses supaya inspeksi dapat dikurangi dan jumlah produk cacat bisa diminimalkan. Gitu. Maka untuk soal nomor 1 ini udah berhasil kita selesaikan. Selanjutnya kita selesaikan untuk soal nomor 2. Seperti sebelumnya aku akan tulis dulu sintaksnya, baru nanti akan aku jelaskan. Nah, untuk soal nomor 2 ini, pertama kita terapkan dulu package stats di sini. Karena sebelumnya aku sudah pernah install, jadi di sini kita tinggal pakai function library untuk panggil si statsnya itu. Terus di sini pertama kita hitung DPU-nya. DPU-nya itu rumusnya kan total defective dibagi total inspeksi. Maka di sini kita bikin dulu variabel untuk simpan jumlah total defective-nya, penjumlahan seluruhnya. Terus di sini total inspeksinya juga kita jumlahkan seluruhnya, baru kita cari DPU-nya. Terus ini untuk DPO-nya, yaitu DPU dibagi sama critical to quality-nya ada 4 tadi ya kriterianya, maka kita bagi antara DPU dengan si 4 itu untuk cari DPO. Selanjutnya kita cari DPMO-nya, di mana DPO dikali 1 juta. Lalu untuk level sigma 100 kita pakai normal probability atau p-norm di sini.
Terus di sini kita rumusnya 1 dikurang DPO ditambah 1,5. Lalu untuk summary-nya di sini kita kita bulatkan ya supaya hasil tiap-tiap ini tuh hanya ada 2 koma di belakang titik. Maka kita di sini pakai round, terus di sini 2 tandanya untuk 2 koma di belakang titik. Terus ini nilai-nilainya yang akan kita roundnya itu. Terus ini untuk kolom names-nya itu ada DPU, DPO, DPMO, dan level sigma. Lalu untuk row names-nya itu ada nilai ini ya. Ini call names, ini row names. Baru kita print hasil Six Sigma underscore 100 atau NIM-nya. Nah, berdasarkan hasil tersebut, kita bisa lihat bahwa hasil nilai DPU atau defects per unitnya sebesar 0,03 di sini ya, menunjukkan rata-ratanya terdapat 0,03 cacat pada setiap unit jaket yang diinspeksi. Terus untuk nilai DPO atau defects per opportunity-nya itu ada 0,01. Tandanya peluang terjadinya cacat pada tiap karakteristik kritis produk adalah 1%. Dari perhitungan tersebut, 1%. Terus dari perhitungan tersebut, kita juga bisa dapetin nilai DPMO-nya atau defects per million opportunities yaitu sebesar 7.799,03 yang berarti dalam 1 juta peluang terdapat sekitar 7.799 cacat gitu ya. Terus kita lihat juga dari level sigma proses produksi jaket selama periode pengamatan adalah 2,34 sigma. Level sigma sebesar 2,34 ini tuh masih berada dalam rentang rata-rata industri, yaitu antara 2 sampai 3 sigma. Artinya kualitas proses produksi masih belum optimal dan belum mencapai tingkat kapabilitas yang tinggi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pengendalian kualitas pada proses produksi jaket kulit ini tuh masih perlu ditingkatkan supaya bisa mencapai level sigma yang lebih tinggi dan mendekati standar industri kelas dunia. Nah, untuk itu untuk soal 1 dan soal 2 sudah selesai dikerjakan. Semoga apa yang ku jelaskan tadi cukup mudah untuk diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.